Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Nabila dengan NIM 2401020059. Di sini saya akan melakukan live coding mengenai portofolio. Nah, yang pertama adalah kita seperti biasa yaitu dokumen. Ini biar gampang, kan? Lalu di sini kita lanjut ganti, kalau mau ganti bahasanya pakai Indonesia ini nggak usah diganti. Lalu title-nya di sini adalah saya ingin mengubahnya menjadi portofolio Salsa Nabila. Oke. Nah, karena di sini saya sudah membuat file untuk CSS-nya juga, jadi maka di sini saya langsung tambahkan saja di bawah title-nya, yaitu link untuk CSS-nya. Di sini judulnya adalah portfolio.css. Oke, setelah itu di bawah body saya akan membuat header, di mana headernya ini berisi kelasnya yaitu container, bawahin, baru kita bikin div-nya lagi. Nah, di div-nya ini kita bikin kelas dengan nama lagi yaitu judul. Kelasnya adalah title. Lalu di title ini kita menambahkan paragraf 1 yang berisi portofolio Salsa Nabila. Lalu juga di sini kita bikin untuk adalah variasinya yaitu mahasiswa Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Oke, setelah itu kita udah siap nih headernya. Bagian headernya, lanjut kita membuat bagian navigasi. Nah, di navigasi ini kita buat div lagi untuk membedakan paragrafnya ya. Nah, di div ini kita buat lagi sesuai yang di atas, yaitu ada kelas container. Di container nav inner. Kita bikin ini untuk bisa dipencet itunya, kelasnya. Ada brand, lalu kita href-nya salah, kita kelas dulu baru kita href. Nah, href-nya ini kita pakai ini aja, tanda pagar. Lalu kita bikin span-nya. Span-nya itu adalah kelas. Kelasnya itu kita inisialisasi dot. Lalu kita bikin lagi span lagi di bawahnya. Isinya adalah portofolio. Oke.
Selanjutnya kita buat untuk kelas menu. Itu dengan perintah ul. Kelas menu, baru kita pakai perintah li a. Hrefnya kita bikin ini tentang, di sini tentang, baru kita bikin lagi li a-nya adalah ini untuk pendidikan. Buat lagi untuk pengalaman, jangan lupa pakai tanda pagar. Oke, lalu kita buat lagi untuk kontak. Perintahnya sama kayak yang di atas, li juga href, baru pagar kontak, diinisialisasi kontak. Oke. Selanjutnya setelah kita bikin navigasi, kita lanjut ke main class. Di main class ini kita kontainer lagi. Setelah itu kita bikin untuk sectionnya section untuk kelas, karena di materi ini kita menggunakan flexbox dan grid. Lalu kita pakai artikel, bikin artikel, lalu kelas ini card. Oke. Setelah itu di paragraf 2 kita bikin ID tentang, untuk apa? Untuk tentang saya. Lalu kita bikin paragraf di sini. Isi tulisan paragrafnya adalah mahasiswa teknik informatika yang memiliki minat di bidang jaringan komputer, pengembangan web, dan juga desain UI UX. Oke. Lanjut kita bikin, nah ini terus kita bikin paragraf 2 lagi. Sini di paragraf 2 ini kita tambahin ID-nya
adalah pendidikan. Pada pendidikan ini kita akan membuat tabel. Oke. Tahun, instansi, salah. Jurusan. Oke, setelah itu kita lanjut untuk, ini kan tadi kita udah bikin untuk tabel row-nya atau barisnya. Selanjutnya kita akan mengisi tabel yang udah kita buat tadi. Di sini kita masih di TR. TR, baru TD 2021 sampai 2024. TD lagi, ini kita isi dari tabelnya ya. Lalu SMKN 4 Tanjung Pinang. Oke, lanjut kita bikin lagi TR, tabel row-nya lagi. Di sini kita isi untuk jurusan saat ini atau pendidikan saat ini ya. Sini kita bikin universitas. Ali Haji. Oh ya, salah, tadi saya ketinggalan di sini TD-nya. Lupa masukin jurusan saat saya SMK, yaitu Teknik Komputer dan Jaringan. TD lagi di sini tanggal masuknya, aduh salah. Maaf, tadi ada kesalahan teknis. Teknik Infor. Ini kita salah ya, kita harus bikin dulu tahun kapan masuknya, yaitu 2024 hingga sekarang. Oke, setelah tabelnya tadi udah siap, kita lanjut bikin HR baru lagi. Paragraf 2 yang dimana isinya adalah untuk kita buat ID, yaitu pengalaman. Ini sudah ada, tinggal pencet aja pengalamannya. Nah, di sini kita buat div. Div-nya itu isinya adalah kita akan membuat pengalaman apa saja yang saya miliki. Nah, kita bikin dulu kelasnya. Not bikin ini untuk praktikum jaringan komputer. Lalu
Lalu kita jangan lupa bikin biar terspasi gitu, jadi dia enggak ketimpa gitu. Baru kita kasih deskripsinya deh. Konfigurasi VLAN, IP address, dan juga troubleshooting. Oke. Selanjutnya kita bikin div yang kedua, yaitu sama, yaitu kelasnya class not. Lalu di sini pengalaman saya lagi yang terakhir ini, yaitu simulasi jaringan. Desain topologi menggunakan Cisco paket tracer. Oke. Kita lanjut lagi ke div yang ketiga, masih sama. Kelasnya not. Proyek website. HTML dan CSS. Nah, lanjut. Di sini kita bikin baru site. Di dalam site ini kita bikin untuk card si sidebar atau ini bar sebelah ya. Oke. Pada sidebar yang pertama ini kita gunakan untuk meletakkan foto profil yang bakal saya unggah. Nah, sebelumnya itu saya udah naruh dulu nih foto apa yang akan saya gunakan untuk profil portofolio saya. Jadi saat akan naruh kodenya, saya langsung aja di image search-nya ini saya pakai yang WhatsApp image. Lalu ALT-nya ini namanya, judulnya adalah foto salsa. Oke. Lalu kita bikin lagi H3, yaitu untuk keahlian. Nah, kita lanjut bikin div. Seperti biasa kita akan bikin div. Kelasnya masih sama seperti yang di atas, yaitu kelasnya not, catatan. Di sini networking div. Lalu kita bikin lagi divnya. Saya salah, maaf. Kelas lagi.
note lagi. Di sini adalah web deployment. Web development. Maaf salah. Sama bikin div class lagi. Kelasnya adalah node. Tapi yang kedua ini untuk C++. Div lagi. Masih sama. Di sini untuk UI design Figma. UI, UX, design atau Figma. Lalu kita bikin lagi H3 untuk apa? Untuk kontak. Salah. ID identitasnya kontak. Sini inisialisasinya juga kontak. Kita bikin lagi div class node-nya lagi, tapi ini untuk kontak, oke? Nah, karena saya mau bikin nih agar kontaknya itu bisa langsung dipencet sama orang yang lihat saya ke portofolionya, langsung masuk ke akun sosial media saya. Jadi saya menggunakan Hierarchy-nya itu saya mau bikin dulu yang pertama untuk email. Karena nama email saya salsa bilbila0417@gmail.com. Oke. Lalu kita bikin nih di sini tulisannya. Jadi saat orang-orang pencet email saya, maka webnya bakal langsung ngarahin nih ke alamat email saya sendiri. Oke, lanjut kita bikin div class untuk sosial media saya selanjutnya. Oke. Selanjutnya saya akan menampilkan ini saya, Instagram saya. instagram.com/salsnap ______. Udah banyak underscore-nya. Di sini perbedaannya dengan yang email tadi, di sini kita pakai target. Targetnya apa? Blank. Oke. Target yang kita gunakan adalah blank. Kalau yang tadi si emailnya kita nggak pakai target blanknya. Terus kita tulis deh di sini. Kalau kita pencet ini, emang bisa buka apa sih? Nah, bisa buka Salsnap. Nama ini saya, IG saya. Salah, spasi. Next kita ke ini kelas div kelasnya. Saya mau bikin kota asal saya itu di mana sih, tapi di sini saya nggak bikin yang untuk bisa ngarah langsung ke kota saya. Jadi ini kayak cuman sekadar kayak ya udah sih pengen nampilin aja gitu loh. Kalau saya berasal dari Tanjung Pinang. Oke. Nextnya kita udah nyampe nih di footer. Emang kelihatan dikit ya punya saya, karena saya nggak mau yang ribet aja sih. Yang penting sesuai sama materi bapak. Div kelasnya jangan lupa kelas kita kontainer.
Lalu kita mau bikin footer. Itu pakai N kalau nggak salah ya. Biar jadi C. Ya nanti ya saya cari dulu caranya. 2026 portofolio Salsa Nabila. Oke deh, untuk struktur HTML-nya sudah selesai. Sebelum itu saya mau cari dulu untuk footernya. Oke deh, sudah ada simbol C-nya. Lalu ini kan kita coba buka dulu ya HTML saya, jadinya tuh kayak gimana sih? Nah, jadinya tuh kan sangat jelek ya, sangat tidak teratur karena saya belum ngatur struktur CSS-nya. Jadi tampilannya sangat, aduh ini gambarnya masih kegedean, ininya nggak menarik banget lah pokoknya. Nah, selanjutnya kita bakalan bikin untuk bagian CSS-nya, yaitu agar tampilan portofolio saya ini kelihatan lebih menarik gitu. Oke, kita lanjut bikin CSS-nya oke. Saya bikin CSS itu kita langsung saja shift bintang tab, pakai kurung kurawal tet gitu. Kamu jauh-jauh dong. Tet gitu. Bener kan, kok dia ada gitu-gitunya sih? Marginnya 0. Terus padding, kita atur padding apa sih? Maaf ya. Box sizingnya border box. Lanjut kita bakal root, kita tuh rootnya ya, maaf ya agak ini dia berserakan gitu. Kita mau ubah BG. Salah, maaf, pantasan, maaf. BG aka background. BG aka background, maaf ya, salah pencet. Ini kita pakai ini, saya udah dapat kode-kodenya, jadi saya langsung masukin aja ya kode-kode warnanya untuk background atau warna-warna nih yang akan saya gunakan untuk ini saya. FF8 F-nya nggak perlu sih, ini nggak perlu, baru kan keluar dia. Nextnya kita bikin surface. Kenapa saya pakai lebih pilih ini warnanya yang pakai kode, soalnya biar lebih menarik aja. Kalau pakai yang warna background biasa gitu, dia warnanya warna basically, kan biar tampilan menarik ya. F5 titik koma titik. Nextnya untuk teksnya ini kita pakai warna apa ya? Next. Maaf ya kalau kamu masih ini. Nah, mute-nya 8A 6D 1D, liner atau garisnya.
lain aja deh, maaf ya salah, nggak pakai liner dia mah. Jadi sekarang kita pakai RGBA guys, RGBA gitu. Kalau RGBA itu kita bisa ngatur mau berapa ininya, 84, 134, 11 titik 25 juga ya ini. Kalau salah nggak apa, nanti kalau salah kita cari, kita perbaiki rame-rame, perbaiki sama-sama. Lanjut kita aksennya ini apa, kita kasih lagi kode warnanya F4 B4 00 titik koma. Lalu kita ke aksen yang kedua. Maaf ya, makanya kenapa disalah. Kita pakai warna apa aja di sini? Warnanya, tema yang saya pakai adalah yellow and fine. Jadi warna-warna yellow dan teman-teman gitu. Nextnya udah siap nih untuk rootnya. Lanjut kita HTML scroll. Nah, jadi kan tadi saya mau nih biar dia bisa di scroll gitu. Yang udah saya bikin. Jadi kita coding dulu ya, maaf. Salah deh, maaf ya. Pantasan kok dia kayak ada yang aneh gitu. Salah tanda guys. Nah, berada nih dia scroll behaviornya. Ini kita pakai smooth aja. Jadi nanti misalnya kan kita mau scroll nih portofolionya, jadi dia pas di scroll tuh smooth gitu. Nextnya body. At the body kita bisa mengatur font yang kita pakai, terus colornya, tinggi ininya, tinggi fontnya, lainnya, besar itunya lah pokoknya, semuanya. Kita pakai font family. Font family-nya itu aku mau pakainya yang Segoe Tahoma sans serif. Sans serif nih. Aku nggak mau pakai ini yang lainnya, aku hapus saja ya. Enggak deh, nggak gini caranya mah. Maaf ya, ulang dari awal ya. Font family, maaf aku sudah gegabah. Segue UI aka sans serif. Background enggak deng, bukan gitu tuh, betul background. Maaf ya, typo selalu. Backgroundnya radial guardian. Ini tuh biar keren guys, biar hasilnya perfectly, so smoothly at the same times gitu. Again kita pakai RGBA lagi guys. 55 215 0, titik 25. Pokoknya ini tuh kayak mengatur gitu loh warna-warnanya biar smoothly. Ya kan? Udah. Nextnya kita bikin transparent guys. Jadi ini orang tua. Transparentnya kita mau pakai 60% aja.
Berarti radial gradient lagi 900 px 500 px at 90%, 20% dengan RGBA 255. Salah guys, tadi itu masih tadi harusnya tuh kan 193 7 titik 18. Transparannya 60%. Salah orang color not column. Nextnya kita adalah membuat container. Marginnya auto. Next bikin header sekarang padding 30 px. Ini untuk title dan card, jadi kita kayak satuin aja gitu. Backgroundnya sini aku pakai background yang RGBA. Nggak ada plot dia, kita ubah aja lah ya, soalnya ada mirip-mirip nih, cuman kita ubah di sini aja nih. 55 titik 75 tet. Udah jadi. Backdropnya lanjut backdrop filternya kita ala blur. PX solid var kita samain kayak si line, kita bikin border radiusnya lagi 20 px, kita bikin lagi box shadownya 0,4
4px 20px dengan RGBA karena kan dia mirip-mirip nih, kita pakai aja ya karena agak males gitu tulisnya satu lagi 84 180 0 ini 15. Lanjut di sini untuk title-nya. Sini title-nya kita cuma atur padding aja, paddingnya 25 px. Next. Kita title untuk A1 ya. Lalu atur font size-nya. .3 cuy. 2.3 rem. Maaf ya Pak, saya ngantuk. Saya nguap maksudnya Pak. Margin bottomnya kita pakai 5px aja. Lanjut, ini kita atur lagi yang title smallnya. Ini untuk footer. Dia seperti si mute ini. Position sticky. Salah pencet. Top 0. Z indeksnya 100. Nextnya background. Kita pakai RGBA. Dan yang ini 85. Backdrop filternya lagi. Blur. Border bottom. Next kita ke nav inner. Maaf ya, salah, ini nggak ada titiknya.
displaynya kita pakai sticky. Maaf salah. Displaynya kita pakai flex. Lalu di sini kita align. Maaf salah lagi. Justify. Kontennya adalah space between. Lalu ini align itemnya, center, paddingnya 15 px. Lanjut untuk brand. Displaynya kita pakai flex. Lalu line itemnya kita pakai center. Gapnya 10. Text decorationnya kita nggak usah pakai apa-apa. Colornya kita pakai yang D4 maksudnya. Ukuran fontnya ini bold. Border radiusnya 50%. Backgroundnya kita pakai linear gradient. Ini pakai aksen, baru kita bikin warnanya untuk aksen yang kedua. Salah. Dot menu. Lanjut A. Solid warna seperti line
Lalu kita border radius. Terakhir adalah transition. 3 detik aja. Kita atur tata letak untuk gridnya. Salah ya. Bikin foto yang biasa. Sekarang kita atur untuk fotonya ya. CSS untuk fotonya. Untuk image-nya
transform. Margin bottomnya 10 px. Ordernya non. Maaf ya Pak. Sekarang kita atur tabel untuk TH. Dan tabel TD.
Nah, kita ubah menjadi 2. Dengan transisi tiga detik aja transisinya. Border colornya kita pakai bikin sidebarnya lagi. Untuk CSS sidebarnya, displaynya oke. Selanjutnya kita CSS untuk footer. Selanjutnya kita mengatur WebKit-nya agar bisa di-scroll.
sekarang kita kit scroll bar untuk thumbnya gitu. Kita atur backgroundnya dulu. Oke, karena kita banyak warna sama, jadi gampang aja ya saat mau pilih warna-warnanya. Lanjut, kita bikin WebKit-nya lagi untuk scroll bar-nya. Nah, di sini kita lanjut untuk media. Grid layoutnya kita bikin lagi, grid template-nya, grid template untuk kolom sebagai satu FR. Lalu di sini kita juga nav innernya. X directionnya column dengan gapnya. Sekarang kita masuk ke bagian materi yang Bapak wajibkan, yaitu menggunakan Flexbox ya. Maaf, salah. Ini flex aja, tapi dia flex wrap. Nah, yang wrap. Justify kontennya di center. Lanjut foto image-nya. Kita ukur, kita atur. Maaf, salah. Size-nya 18 rem. Kita coba tes ya guys, berdasarkan dari CSS-nya sih udah selesai ya, semoga sesuai. Kalau nggak sesuai berarti kita cari dulu nih salahnya di mana. Nah, alhamdulillah akhirnya portofolionya telah jadi. Oke guys, jadi ini kita coba dulu ya, apakah benar bisa kita scroll. Nah, tentangnya langsung kita ditunjukkan ke halaman tentang saya. Kalau pendidikan, tuh pengalaman juga, kontak juga. Oke,
Selanjutnya di sini saya mau coba nih, bisa nggak ya langsung masuk ke Instagram saya. Nah benar, ini langsung masuk ke Instagram saya. Lalu kalau kita pencet ini, kita klik, langsung masuk ke sini juga. Nah, kita udah bikin nih portofolionya, udah jadi. Di sini ada sidebarnya. Oke. Kita pencet tentang, langsung sini. Nah, ini ada beberapa portofolio yang telah saya cantumkan. Ada tentang saya, pendidikan, pengalaman, keahlian. Nah, di sini saya menggunakan flex dan grid ya, tentunya sesuai yang telah diberikan Bapak. Lalu di sini kita bisa memencet kontaknya nih. Ini interaktif ya, ininya semuanya interaktif, jadi kalau kita pencet dia langsung keluar bubble gitu. Nah kalau kita pencet untuk kontak bagian Instagram, maka langsung diarahkan ke Instagram saya. Kalau untuk email juga sama seperti itu, langsung diarahkan ke email saya. Oke. Sekian presentasi dari saya dan juga live coding mengenai portofolio. Saya akhiri dengan, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.